Ya shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, pada pagi hari ini kita akan memuji kembali. Kita akan terus menyembah nama Tuhan lagi. Setelah 1 minggu telah kita lewati bersama-sama, saya yakin dan percaya kita semua yang jemaat-jemaat El Shaddai pasti semuanya dilindungi oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita mau memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan karena Dialah yang setia kepada kita. Dia Allah yang lebih dulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan pagi hari ini kita mau menaikkan pujian bagi Dia. Haleluya. Mari kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Biar kiranya pujian dan penyembahan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu Tuhan sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang kami memuja-Mu Tuhan, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekali lagi kita puji Allah kita yang setia. Oh, sekarang ku memuji-Mu,
Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan-perbuatan tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Sekarang kami menyembah, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu. Yes, agar indah bagimu Tuhan, indah bagimu, agar indah, agar indah bagimu. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Agar indah bagimu Tuhan, agar indah bagimu. Sekarang kami memuji, sekarang kami menyembah, sekarang kami meninggikan Allah kami, Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu, Allah yang penolong hidup kami, Allah yang selalu setia. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku menyembah-Mu Tuhan, karena Kau Allah yang baik bagi kami, karena Kau Allah yang setia bagi kami. Haleluya. Kami memuji nama-Mu, kami menyembah Engkau Tuhan. Yesuslah penolong kami, Yesuslah penolong kami, Yesuslah penghibur kami, Yesuslah segalanya di dalam hidup kami. Yesuslah Tuhan, Allah yang setia bagi kami, Allah penolong kami, Allah penghibur kami, Allah penyembuh kami. Haleluya. Engkau layak dipuji Tuhan, Engkau layak disembah. Haleluya. Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang melindungi kami, Engkau Allah yang amat luar biasa dalam hidup kami, Allah yang setia. Haleluya. Tuhan kami sujud menyembah, Tuhan kami sujud memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah, terpujilah Allah sumber kekuatan kami, terpujilah Yesus Tuhan. Haleluya. Sekarang kami memuji Allah yang setia dalam hidup kami. Kami menyembah Allah kami yang benar, kami menyembah Allah kami yang kudus, kami menyembah Allah kami yang suci. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Tidak ada kata-kata dapat kami ucapkan Tuhan selain kami mau terus menyembah memuji Tuhan, Allah yang setia dalam hidup kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu, Allah yang selalu setia dalam hidup kami Tuhan. Apapun keberadaan kami, Engkau tetap Allah yang selalu setia dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus, Kau terus berada Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami akan percaya Tuhan Yesus, di dalam masa apapun Tuhan Kau selalu setia kepada kami. Baik kami berada di lembah terdalam sekalipun, atau kami berada di puncak gunung yang tertinggi, Engkau Allah yang setia kepada kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, apapun yang kami dapat hari ini, itu semua berasal dari Tuhan, itu semua berasal daripada Tuhan. Baik itu berkat-berkat, baik itu apapun juga Tuhan, kesehatan, kekuatan, semua
berkat yang berasal dari Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu Tuhan. Termasuk kami Tuhan, umat-umat manusia yang berada di muka bumi ini. Kami tahu Tuhan, kami tidak luput dari mata-Mu Tuhan. Dan Kau senantiasa menjagai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah Tuhan Yesus, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyembah Tuhan kami yang ajaib. Kami mau menyembah Tuhan kami yang luar biasa dalam hidup kami. Engkaulah Allah sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah melihat begitu banyak berkat-berkat Tuhan, begitu banyak perlindungan Tuhan, begitu banyak campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami memfokus memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Karena Yesuslah Allah yang layak ditinggikan, Yesuslah Allah yang layak disembah. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama jemaat yang mau memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin, haleluya. Dia Allah yang setia, perbuatan-perbuatannya juga sungguh ajaib dalam hidup kita semua, amin. Yesus Tuhanku ajaib, sungguh heran perbuatannya bagi kita semua. Haleluya. Yes. Yeah. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya. Katakan tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, perbuatannya. Katakan tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Sama-sama haleluya. Haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan kita ajaib. Yesus Tuhanku ajaib. Yes. Heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Sekali lagi, Yesus Tuhanku ajaib. Tuhanku ajaib. Amin. Heran perbuatannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Sama-sama haleluya. Yes. Haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Katakan haleluya. Yes. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Let's sing haleluya. 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 Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya. Tuhan kita ajaib saudara. Haleluya.
Kita tidak salah memilih Tuhan kita, karena Dia Allah yang ajaib. Dia sahabat kita semua. Dia Allah yang selalu dekat dengan kita. Haleluya, Yesus Kaulah sahabatku. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara-perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Katakan, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu Tuhan. Ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku Tuhan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan, Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Katakan, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kaulah sahabatku. Yes, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Oh, haleluya. Kau sahabatku Tuhan. Kau yang selalu berada di sisiku untuk selama-lamanya. Dari tadi saudara kita sudah menaikkan pujian. Kalau Dia Allah yang setia, perbuatannya begitu ajaib. Dia juga Allah yang menjadi sahabat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Bapa yang setia. Dia tunjukkan kasih setianya kepada kita. Saat ini kita puji Dia. Kita mau sembah Dia, katakan, Kau Allah yang setia Tuhan. Bapa, Kau mulia. Haleluya Yesus. Oh, kami sungguh Tuhan Yesus memuji, menyembah Tuhan,
Karena Kau Allah kami yang begitu baik bagi kami. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Yes, Kau menyediakan yang kami perlu Tuhan, bahkan lebih Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia, Kau menyediakan yang Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, Engkaulah Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan Tuhan kan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan Kau setia. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yes, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu.
setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya, Engkaulah Bapa yang setia. Haleluya, Engkau menyediakan yang kami perlukan, Engkau menyediakan yang kami perlukan Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkau setia, Engkau mulia Tuhan. Apapun yang kami perlukan, Engkau Allah yang sanggup mencukupi ya Tuhan. Apapun itu Tuhan Yesus kebutuhan kami, asal kami setia, Tuhan juga setia terhadap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau Allah kami yang setia dalam hidup kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau sudah menunjukkan kasih setiamu kepada kami Tuhan Yesus. Kami tahu asal kami setia kepada Tuhan, Tuhan lebih setia lagi kepada kami. Tuhan terus akan menjaga hidup kami, Tuhan terus akan mencukupi kebutuhan kami. Apapun yang kami perlukan, kami yakin Tuhan sanggup menyediakan bagi kami. Asal kami dulu setia kepada Tuhan, pasti Tuhan akan setia kepada kami. Itu telah kami lihat Tuhan dari hari ke hari. Kau telah menunjukkan kasih setiamu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bahkan lebih Tuhan, bahkan lebih dari apa Tuhan yang kami butuhkan, Kau sediakan dalam hidup kami. Itu yang kami rasakan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya ralaba ya rasikara lalalalalalala. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau tunjukkan kasih. Yes, yes. Haleluya. Kau menyediakan yang kami perlu Tuhan. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya Yesus. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya, haleluya. Bapa Kau yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ujian ini Tuhan menunjukkan rasa bersyukur kami kepada Tuhan. Kalau Tuhan setia kepada kami, kalau Tuhan telah menunjukkan kesetiaan-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, Kau Allah yang selalu berada bersama kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Dan kiranya sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan.
Dan Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biar kiranya firman dibagikan ya Bapa, boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang setia kepada kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Khususnya saya sampaikan kepada seluruh jemaat GSJA El Shaddai Petojo. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Ruth Wijaya yang memberikan waktu bagi kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan berbicara mengenai kesabaran. Dari dulu sampai sekarang, saudara, kesabaran menjadi pergumulan bagi manusia, termasuk saya dan saudara. Karena apa, saudara? Karena gampang sekali diucapkan, pada hakikatnya kesabaran adalah sulit untuk dilakukan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca di dalam Amsal Soleman pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 25 ayat yang ke-28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, zaman sekarang, saudara, adalah zaman yang serba maju ya. Dalam bidang teknologi ya, kita lihat jalan di mana-mana ya. Ya, dari mulai komputer, HP, semua lebih canggih, saudara. Sehingga tinggal klik atau tap, kita sudah mendapatkan seluruh informasi dari seluruh dunia, saudara. Semakin majunya zaman ini, saudara, makin merosot juga, saudara, mengenai hal kesabaran. Sehingga Amsal Soleman, orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan, dia mengatakan orang yang sabar melebihi daripada seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi orang yang sabar itu seperti orang yang merebut kota. Selanjutnya, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat zaman dahulu, saudara, bahwa kerajaan itu dikelilingi oleh sebuah tembok, saudara. Apabila tembok di dalam kerajaan itu menjadi roboh, saudara, itu menandakan bahwa kerajaan di mana kerajaan itu berada sedang mengalami kekalahan, saudara. Saya pernah tinggal di daerah Jogja dan juga di daerah Solo, sehingga saya tahu benar mengenai keraton Solo dan keraton Jogja, saudara ya. Jadi, kalau hari-hari tertentu, keraton itu ditutup, saudara, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ya, dia dijaga oleh prajurit-prajurit keraton. Kalau keraton Jogja, oleh keraton Jogja, dan juga kalau keraton Solo juga dikelilingi juga oleh tembok. Apabila tembok daripada kerajaan itu roboh, saudara, itu menandakan bahwa kekalahan daripada suatu kerajaan, saudara. Zaman dahulu ada raja orang Israel. Raja yang pertama, saudara, diceritakan di dalam Amsal 1 Samuel 13 ayat 6-14. Saudara nanti bisa baca di rumah. Di situ ada seorang raja yang pertama, namanya Saul, saudara. Dia adalah raja yang gagah, tampan, pandai berperang, saudara. Suatu ketika, saudara, dia
ada di perbukitan, dia dikepung oleh bangsa Filistin, saudara. Ribuan bangsa Filistin mengepung bangsa Israel. Secara manusia, saudara, Raja Saul, saudara, walaupun dia pandai berperang, saudara, walaupun dia mahir dalam strategi peperangan, tetapi pada waktu dia dikepung oleh ribuan pasukan, saudara, dia menjadi gentar, saudara. Dan akhirnya katakan bahwa genderang perang bisa dimulai kalau dilakukan oleh seorang nabi, saudara, yang melakukan korban keselamatan dan korban bakaran, baru genderang perang bisa dimulai, saudara. Akhirnya saking banyaknya tentara Filistin, tentara daripada bangsa Israel kocar-kacir, saudara, ya. Ada yang lari ke sana kemari tunggang langgang, saudara, dari mulai hari pertama, hari kedua, makin ciutlah Raja Saul, saudara. Dan Raja Saul menunggu Nabi Samuel, ya, ditunggu sehari, 2 hari, tidak datang-datang, saudara. Mulailah Raja Saul kehilangan kesabaran, saudara, untuk menunggu hal ini, saudara. Sampai 6-7 hari Nabi Samuel tidak datang-datang. Seandainya saja Saul mempunyai pikiran, dia harus sabar, dan kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Yesus Kristus yang berkuasa melakukan segala hal. Kita menantikannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi karena Saul tidak sabar, saudara, di hari ke-6 dan ke-7 akhirnya dia menyuruh daripada prajuritnya, prajurit bawa kemari korban keselamatan dan korban bakaran yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang raja, karena dalam keadaan marah Saul menyulut daripada korban bakaran itu. Ya, pada waktu korban bakaran dinyalakan, saudara, Nabi Samuel datang. Nabi Samuel marah dan dia mengatakan, "Hei Saul, kamu adalah nabi yang bodoh, nabi yang tidak menuruti akan perkataan Tuhan. Kami bukan hanya memalukan daripada bangsa Israel, tetapi kami memalukan nama Tuhan, sehingga kerajaanmu tidak akan kekal." Saudara, Saul tidak menjadi sabar, saudara. Ya, dalam cerita ini menggambarkan di dalam kehidupan kita, saudara. Seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai macam masalah seperti pandemi sekarang ini, saudara, di mana seperti gereja kami akan buka pada tanggal 4 Juli, ternyata kita mendapatkan SK Menteri sehingga kita tidak melanjutkan untuk ibadah onsite dan melakukan hari berikutnya, minggu berikutnya dengan ibadah online, saudara. Ya, kita harus sabar, saudara. Ya, jadi kita belajar mengenai kesabaran, saudara. Apakah kesabaran buah atau bukan, saudara? Mari kita baca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Oleh karena kesabaran adalah buah, saudara. Kesabaran itu memerlukan waktu dan proses. Tidak seperti kita membalik tangan, saudara, ya. Memerlukan proses, saudara, ya. Beberapa bulan yang lalu saya mengunjungi kota di Jawa Tengah, ya, khususnya penghasil mangga di Indramayu. Saya pernah bertanya kepada petani di sana, "Pak, memerlukan berapa tahun
ya. Dari mulai biji sampai menjadi buah yang manis, ya. Buah yang kuat, kekar, mempunyai ranting dan mempunyai daun yang lebat, dan buah memerlukan 4 sampai 5 tahun, saudara. Itu harus melalui proses, saudara, ya. Dari mulai biji ditanam, tumbuh, sampai akhirnya besar dan menjadi buah dan bisa berbuah yang manis, itu memerlukan waktu 4 sampai 5 tahun, ya. Untuk tahu sabar, saudara, kita tidak bisa, saudara, tanya diri sendiri. Untuk kita tahu sabar, saudara, kita harus tanya kepada orang lain, baru kita akan tahu siapakah diri kita, sabar atau tidak, ya. Biasanya kesabaran wanita diuji pada waktu dia berada di rumah, saudara, ya. Pada waktu kamar kondisinya berantakan, dapur berantakan, nah itu saudara, wanita akan marah. Nah, terus pria biasanya diuji di mana, saudara? Biasanya diuji di jalan, saudara, ya. Kadang-kadang kita melihat banyak orang senggolan dan dia bisa berantem di jalan, saudara, ya. Kadang-kadang kita juga, saudara, ya, pada waktu kita mengendarai mobil dan di depan kita ada mobil lagi, saudara, kita sedang terburu-buru, ya, mengenai waktu. Padahal kurang 3 detik, saudara, masih bisa, saudara, masih bisa. Karena itu lampu masih hijau. Tiba-tiba dia di depan kita berhenti, saudara. Kadang-kadang kita jengkel, saudara, ya. Dan lagi juga kita kadang-kadang ada di mall, saudara, ya, ngantri, saudara, ya, ngantri di antrian kan biasanya di mall kita ngantri, ya. Kita lihat kanan kiri, lihat antrian yang paling cepat, kita mundur lagi, kita pindah, saudara. Ternyata pada waktu kita pindah, saudara, antrian yang kita tinggalkan itu tiba-tiba berjalan cepat, saudara. Kita kadang-kadang kita menjadi jengkel dan marah, saudara, ya. Tetapi biarlah kita menjadi orang yang dewasa, saudara. Karena kedewasaan rohani tidak ditentukan dari seberapa banyaknya kita ke gereja atau kita pelayanan, saudara. Tetapi kedewasaan rohani ditentukan saat kita menghadapi tantangan, saudara. Kedewasaan rohani akan memampukan kita untuk menjadi orang yang sabar, saudara, ya. Kapan kita harus sabar? Di sini ada 5 hal yang akan saya sampaikan, karena orang yang sabar akan diperhitungkan oleh Tuhan. Di dalam Roma yang ke-12 ayat yang ke-12 di situ dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa, saudara. Ini mengatakan bahwa kita harus sabar, saudara. Di dalam apa? Di dalam pengharapan. Kita sukacita, kita bertekun, menantikan apa yang menjadi doa-doa kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa setiap apa yang kita doakan, pasti Tuhan akan menjawabnya, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan campur tangan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, sabar dalam memimpin, saudara, ya. Ada banyak hal, rintangan, tantangan gak mudah, saudara. Pada saat kita memimpin jemaat, pada saat kita memimpin sebagai tim, saudara. Tetapi kita percaya, saudara, biarlah kita lebih dahulu Tuhan menunjukkan bahwa kita adalah seorang pemimpin. Pemimpin yang sabar, pemimpin yang kuat, dan pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, sabar untuk melakukan kebaikan. Seringkali kebaikan kita
dianggap bodoh oleh orang lain. Seringkali kebaikan kita dimanfaatkan oleh orang lain. Tetapi kita percaya, dikatakan Kolose 3 ayat yang ke-23 mengatakan bahwa apapun juga yang kita lakukan, lakukanlah segenap hatimu ya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita melakukannya untuk Tuhan, saudara, apapun juga yang kita alami dalam kehidupan kita, meskipun kita mengalami pandemi COVID yang terus-menerus tidak ada hentinya, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita percaya, saudara, bahwa kemudian kita akan kembali lagi pulih dan kita bisa berkumpul kembali dengan jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya. Yang kelima, saudara, tadi yang ketiga, sabar untuk melakukan kebaikan. Yang keempat, sabar terhadap orang lain. Ya, tadi dikatakan kalau kita, orang lain menganggap kita adalah orang yang bodoh, orang yang tidak berguna, tetapi kita percaya kita harus sabar, saudara ya. Sabar terhadap siapapun juga, karena kesabaran akan diperhitungkan oleh Tuhan. Yang terakhir adalah di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai ke-8 dikatakan sabar akan hari kedatangan Tuhan. Kita harus sabar, kita tidak tahu, saudara, waktunya Tuhan tiba. Karena Bapa sendiri dikatakan, aku tidak tahu, hanya Bapa sendiri. Yesus mengatakan, aku tidak tahu, hanya Bapa yang tahu kapan akan hari kedatangan Tuhan. Selagi kita menantikan hari-hari kita, selagi kita menantikan untuk kita menjadi orang yang sabar, biarlah kita tetap bertekun sampai akhir hidup kita. Yang Tuhan mengatakan, sabarlah hai hambaku yang setia di bumi. Biarlah kita akan tetap setia dalam keadaan apapun juga, Tuhan. Saya percaya bahwa setiap doa-doa kita pasti Tuhan sudah menjawabnya. Terima kasih, biarlah firman Tuhan yang tadi boleh mengajar kepada kita mengenai kesabaran. Ajar kita mengerti kehendak Tuhan dalam rencana, dalam kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ajar kita untuk menjadi sabar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kalau pagi siang hari ini Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu akan kebenaran-Mu tentang kesabaran. Biarlah kesabaran ini Tuhan boleh kami peroleh ya Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami tetap kuat Tuhan. Karena kami percaya kesabaran itu ada di dalam Engkau. Pada waktu kami tidak sabar, pada waktu kami gelisah dalam hal-hal yang pandemi seperti ini, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kami sabar Tuhan. Tolong campur tangan Tuhan buat jemaat Gereja El Shaddai, berikan kekuatan ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang mengalami masalah Engkau lepaskan. Tambahkan iman kepada kami Tuhan, supaya kami tetap kuat dan sabar dalam menghadapi situasi yang semakin sulit ini Tuhan. Kami percayakan seluruh hidup kami, kami percayakan kesabaran kami percaya Engkau yang memampukan kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hambanya telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Baik, kita akan mengangkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga.
Tuhan Yesus memberkati.